Dokter dan Pak Indra, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin nanti bisa dijawab oleh dokter atau Pak Indra secara bergantian seperti itu. Jadi pertanyaan yang masuk ada dari Putri Sekarsari. Apa yang harus kita lakukan jika kita sudah berusaha move on dan melakukan aktivitas, namun mantan tidak kunjung pergi dari pikiran kita? Seperti itu. Mohon dijawab Pak Indra dan dokter, silakan. Oke, monggo Bu Endah, silahkan Bu. Ya, tadi yang saya sudah katakan bahwa gangguan dari sakau, sakit karena dikau, ini bisa yang light, yang ringan, atau yang sudah berat, masuk disorder. Memang kalau tadi sudah Indra sudah sebutkan, kalau sudah disorder, memang kita tidak bisa berusaha apapun, karena pola pikiran kognitif kita sudah tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa fokus, tidak bisa konsentrasi. Memang seharusnya mungkin kalau sudah hilang minat, hilang semangat, nggak ada energi, ngurung terus di kamar berhari-hari, nggak mau melakukan aktivitas, makan pun males ya, atau kalaupun makan semuanya letaknya di tempat tidur ya, itu membuat Anda sudah tidak mampu untuk mengatasi gejala. Memang seharusnya kayak gini sudah masuk medikasi, jadi farmakoterapi, obat-obat yang untuk meningkatkan serotonin, semangat, bisa berpikir positif, dan obat ini cerah lagi sehingga berjalan bersamaan. Memang kalau dari segi psikiatri untuk farmakoterapi, Indra. Ya, jadi beberapa dari kita ini saya tambahkan ya Bu. Jadi ini kan ada dari Jawa Tengah ini ada beberapa Bu, ada guru SMK, ada yang ikut ini saya lihat Bu. Nah ini beberapa dari kita perlu menyadari nih. Jadi kalau tadi Anya temennya itu jangan-jangan diragukan oleh Bu Endah, jangan-jangan dia tidak cinta tapi kodependensi itu. Jangan-jangan dia ini BPJS itu. Karena keluarganya, mohon maaf itu keluarganya mungkin tidak bisa memberikan kontribusi dan lingkungan. BPJS itu problem juga Bu Endah itu. Orang-orang kodependensi itu biasanya BPJS. Butuh pelukan juga sentuhan. Wah, jadi begitu hilang susah itu begitu. Jadi ya begitu kayak orang gejala withdrawal itu loh, kayak putus zat itu. Jadi agak sulit ya ini kalau nggak pernah. Kalau di sini ada yang pemakai pil begitu, benzo ya, kurang lebih kayak gitulah. Sulit untuk lepas tiba-tiba gitu. Harus tapering off ya Bu ya. Nah, orang-orang BPJS itu Bu, beberapa ya karena itu tadi kenapa penting pengasuhan dalam keluarga. Hidup kita harus sebahagia mungkin gitu ya. Bagaimana keluarga selalu menanamkan anak itu pulang sekolah tidak menjadi anak yang gagal, itu penting sekali itu. Karena itu sangat menolong. Biasanya kalau figur ayahnya keras atau figur ibunya keras, dia carilah figur-figuran yang lain. Nah, nanti figuran-figuran ini kan terlalu banyak. Sekarang masanya ini agak sulit ini. Saya masih menangani, bahkan klien saya ini usianya sudah 40, sudah punya anak, tapi dia pacaran sama medsos, Bu. Sampai nggak bisa tidur, sampai gelisah terus begitu ya, nggak mau makan gitu kan, pacaran kok sama HP itu, saya bingung saya kalau nggak ketemu gitu, kalau orang Jawa bilang nggak marem gitu Bu Endah, saya kan masih anak muda ya Bu ya, saya ini masih anak muda gitu kan, masih santai jalan begitu Bu, kayaknya kok pacaran kok sampai kecantol gitu ya, dibohongin pakai pilot itu loh Bu, pakai aplikasi. Sekarang itu kelompok penipu banyak Bu, kelompok 378 itu teman-teman harus hati-hati ya. Jadi mahasiswa saya itu bahkan ada yang hilang gitu, tiba-tiba saya cari sudah di mana gitu Bu. Ada juga ini klien-klien ini pakai FaceTime, pakai aplikasi-aplikasi itu ngakunya pilot Bu. Padahal pilot virtual. Nah, ini kita perlu logis juga. Cinta perlu ada logika ya. Orangnya gemuk itu Bu. Wah, katanya dikejar-kejar pilot itu Bu. Sempat saya kira gangguan jiwa nggak ya ini gitu. Oh, ternyata BPJS dia Bu. Butuh pelukan juga sentuhan Bu. Nggak dapat itu begitu. Jadi kita perlu ini juga menyadari gitu ya Bu ya. Peer group gitu Indra lebih tahu ya. Anak-anak remaja masa kini tuh dengan Bu, sudah bahagia, sudah Dok saya punya pacar. Terus saya tanyakan, pacarnya berapa kali jalan? Enggak sih, 5-6 bulan pakai handphone. Pacarnya berada di negara lain, tapi dia merasa itu sudah pacaran. Aduh, pacaran virtual memang.
Bu, bahkan nggak remaja, Bu. Itu ibu-ibu pun sudah 40 ada, Bu. Kasusnya orang 50 tahun juga ada, Bu. Jadi biasanya ini ya, Bu ya. Jadi terdorong ya, karena cinta itu hormon yang paling bagus gitu. Cinta itu kan memulihkan segala sesuatu gitu ya. Tapi kalau ya itu tadi, beberapa kalau orang tua-tua itu ya kalau udah 50-an, sudah anak gede-gede, sudahlah cintanya untuk anak lima itu jadi beralih cupek tong, bocah tua nakal gitu kan. Itu. Iya. Iya nggak apa-apa Anya. Nanti kalau ada yang ini temennya yang kasus-kasus yang keras-keras gitu saya suka gitu ya, traumatis gitu. Jadi nanti kita bisa lihat nih dari gerakan mata ini Anya kalau muter gini, sayangnya ini kan online ya. Nanti matanya Anya itu kalau puter gitu saya ikutin gitu, ngikutin tangan saya gini saya bisa tahu nih. Oh Anya sering bayangin ini. Bayangin orangnya, oh sering dengar suaranya itu gitu. Kalau nanti yang ada sentuhan fisik nanti saya bisa tahu tuh. Oh ini sering ini, ingat sentuhan fisik dari perilaku kekerasannya dari orang itu. Jadi tubuh kita itu ada muscle memory secara teori psikologisnya gitu ya, neuropsikologisnya itu ada muscle memory. Jadi traumatologi itu jadi ketika disentuh ting gini aja langsung muncul itu ingatannya. Bau parfumnya gitu bahkan muncul sekali gitu ya. Ya, itu area saya begitu ya. Saya di area narkoba, di area kekerasan. Dari kasus-kasus begitu kurang lebihnya saya hafal ya. Jadi mungkin dari mulai korban yang sudah tua-tua begitu, kayak yang kemarin kasus viral yang di Jateng ini pun saya juga ikut pegang begitu. Jadi parfum itu sudah duk-duk-duk gitu ya. Nada deringnya pun sudah ding-ding gitu, getar sedikit sudah langsung trigger faktor gitu ya. Iya, Itu iya, betul. Jadi itu bisa perlahan-lahan. Jadi kalau sampai benar-benar diintervensi dia nggak bisa bagus-bagus, kita perlu rawat bersama gitulah. Gitu hanya. Ya, betul. Mungkin bisa pertanyaan selanjutnya, Intan. Oke, terima kasih Dokter Enda dan juga Pak Indra. Dan pertanyaan selanjutnya dari Gisna Amalia. Izin bertanya, gimana caranya menghilangkan trauma pasca putus? Karena saat putus ini pasangannya atau mantannya itu langsung menghilang kayak ghosting seperti itu. Nah, itu gimana caranya untuk menghilangkan traumanya? Silakan mungkin dari Pak Indra terlebih dahulu atau dokter, saya persilakan untuk menjawab. Silakan Bu Indah dulu aja Intan. Beliau lebih senior dari saya Intan, jadi selalu Bu Indah duluan aja. Saya nanti mengikuti. Mungkin Dokter Endah sedang ada penyesuaian device, mungkin dari Bapak dulu, tidak apa-apa Bapak. Gimana? Sedang ada trouble di device-nya. Oke. Bapak dulu tidak apa-apa. Oke. Tadi caranya untuk lepas dari trauma. Jadi yang terpenting gini, untuk Mbak penanya, mohon berkenan, jangan sampai kita selalu berpikir bahwa yang namanya trauma itu akan menjadi gangguan, menjadi sakit ya. Sekali lagi, trauma itu seperti istilah medical, itu sebuah luka ya. Semuanya dari kita, kalau yang namanya suatu hal yang tidak mengenakan, kedukaan kita tinggal orang kita yang terkasih, pasti ada gejolak ya. Tapi bukan berarti itu akan menjadi disorder ya. Selama 1 bulan Anda masih bisa oke, cepat ya, gejala berkurang itu is okay, nah masalah. Kalau lupa, tidak akan pernah lupa. Bohong, bullshit, omong kosong kalau orang itu bisa lupa. Orang terbentur kepalanya pun baru bisa ya, trauma organik ya. Jadi yang kita bisa kelola adalah kita bisa ingat, tapi sudah tidak ada emosi kebencian. Kita ingat peristiwanya, tapi kita sudah tidak lagi ada kemarahan. Itu yang bisa kita kelola. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah menciptakan yang paling simpel ya. Kita harus punya lingkungan baru. Seringkali ada yang caranya salah dengan cara segera mencari pasangan yang baru. Makanya seringkali tips dan trik mendekati wanita yang sulit dekati waktu putus cinta. Kita jadi pahlawannya itu loh, bawain sate ya kan, setiap sore, siang, telepon, udah dah, itu kasihku yang sesungguhnya mulai datang gitu. Padahal kita memanfaatkan situasi, mumpung lagi putus cinta, kita masuk gitu kan. Itu kan waktu-waktunya orang BPJS, butuh pelukan juga sentuhan. Kalau bisa match, masuk, jadilah itu. Tapi ingat-ingat betul nih teman-teman nih, sobat etik nih, perlu menyadari benar yang tadi ya, saya bilang ya, kasusnya baru banyak ini, orang ditipu via medsos. Katanya video call-nya mirip, bener ini kayak artis mukanya, padahal itu tipu-tipu pakai aplikasi ya. Jadi ingat betul-betul cinta itu pakai logika, jangan cinta tak ada logika.
Seperti mahasiswa saya itu, kalau psikologi perkembangan belajar ya, milih cowok ya, milih pasangan semester 1 itu Coca-Cola, cowok cakep, cowok idola gitu. Ya, pakaiannya nyentrik, cakep begitu kan. Tapi begitu semester 5, 6 beda pikirannya. Pak, ternyata cowok cakep nggak jaminan. Dia pakai warisannya warisan orang tua gitu kan. Mahasiswi saya kan ada yang jadi selebgram juga. Adele itu kan mahasiswi saya di psikologi. Kebetulan itu produk saya waktu awal-awal saya jadi dosen ya. Saya kan jadi dosen usia masih muda, saya dosen mudanya di Unika. Saya bukan pimpinan fakultas psikologi. Saya masih anak sekolah ini. Saya masih sekolah S3 sekarang Intan. Jadi saya masih sekolah, saya dosen mudanya. Jadi nanti teman-teman bisa sharing dengan saya. Kurang lebihnya cara move on-nya salah satunya adalah ciptakan ya lingkungan yang baru ya. Jadi putus itu bukan berarti hal yang buruk dan jangan kemudian kita self diagnosis seolah-olah buruk sekali hidup kita itu terjadi, ya. Tidak semudah itu untuk orang jadi PTSD, ya. Pertanyaannya, Dok, gimana cara ngilangin trauma pasca putus karena saat putus itu pasangannya atau mantannya langsung menghilang gitu, seolah di ghosting gitu. Jadi sangat membekas putusnya, mungkin seperti itu. Ya, mungkin bukan trauma itu, Bu. Mungkin saya sudah jelaskan tadi ya, move on itu jangan berlarut-larut memikirkan apa yang terjadi dengan dia. Ya kalau udah putus-putus, bagus kan tadi pengalihan. Memang ngomong gampang, ngelakuin susah. Tapi setiap Anda mengingat dia, stop langsung, alihkan. Mau apapun, ngobrol sama temen, mau telepon orang tua atau telepon siapapun. Dalam hal ini Anda harus melibatkan sebanyak-banyaknya panca indera, bukan indera ya, melibatkan panca indera, melibatkan panca indera. Misalkan Anda pengalihan ngobrol sama teman, fokus ke temennya nih pakai baju apa, kinetiknya gerakannya gimana, terus temennya nih suaranya seperti apa. Jadi harus banyak melibatkan panca indera supaya lebih cepat turun. Tapi kalau melibatkan indera tuh nggak move on tuh nanti. Oke, Anda juga tidak harus membiarkan diri Anda terus saya ini salah, menyalahkan terus, jangan. Berdamai dengan diri, lihat segi positifnya. Tadi telah dijelaskan oleh Anya kan temennya ada yang toksik. Ya udah, positifnya apa? Saya jadi bisa lebih berkreasi. Kalau waktu sama si toksik ini saya nggak bisa kreatif, saya ngikutin dia terus ya. Jangan menyalahkan diri Anda kalau mau keluar di comfort zone. Kalau memang mantannya sudah punya, jangan mikirin, cantik nggak ya pacarnya? Jangan lagi mikirin dia, apalagi ngehubungin tadi. Ya, usahakan Anda harus memutuskan pikiran. Pikiran tuh masuk ke perasaan. Kalau Anda terus masih berpikir, perasaannya terus juga kangen, rindu, galau nanti ya karena pikiran. Tolong putuskan pikiran dengan cara suddenly gini, stop. Kalau Anda mau langsung stop, alihin apa aja. Mau ke dapur kayak pura-pura bikin teh juga boleh, libatkan panca indera, bikin tehnya hangat, rasanya manis, gelasnya hangat, harum baunya teh, warna teh merah. Nah, sebanyak-banyaknya Anda pengalihan melibatkan panca indera itu lebih cepat sekali. Ya, begitu Intan. Baik dokter, terima kasih juga Pak Indra dan Dokter Endah atas jawabannya. Kira-kira masih bisa satu pertanyaan terakhir, tidak ya dok? Boleh. Jadi ada pertanyaan dari Sena Karisma. Sena menanyakan, izin bertanya dokter, bagaimana cara kita mengatasi teman kita untuk berhenti melakukan hal-hal yang berbahaya ketika putus cinta? Seperti itu dok. Mungkin dari dokter dulu, baru dilanjutkan jawaban dari Pak Indra. Silakan dok. Oke. Nah, memang tadi ada beberapa kasus putus cinta, dia melakukan percobaan bunuh diri. Cuman biasanya kalau perempuan beda nih sama laki. Kalau perempuan dia akan sounding. Gue kayaknya bagusan mati aja deh. Nih, kalau gue mati, lu mau apa nih? Perhiasan gua, apa kacamata gua, apa tas gua, dia udah sounding dulu. Jadi ada tanda-tanda. Kesana juga ngomong,
ya yuk kita makan yuk, mungkin di hari terakhir gua gitu. Jadi dia ada sounding. Lain kalau yang laki. Kalau laki tuh nggak ada sounding, dia langsung melakukan bunuh diri. Kalau hal-hal yang membahayakan, Anda memberikan penenangan. Biarkan dia bercerita, Anda hanya sebagai pendengar. Jangan memberi satu statement atau anjuran, takutnya salah malah melakukan tindakan yang membahayakan. Jadi jadilah pendengar yang baik, dan kemudian setelah dirasa lega, segera ajak ke pertolongan psikiater atau psikolog. Jadi sebagai teman, jadilah pendengar yang baik saja ketika saat teman Anda sudah kondisinya cukup parah. Begitu, Intan. Baik dokter, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan dari Pak Indra, silakan Pak.